Mbak mau tanya dong. Iya, Afan Ibu, bagaimana? Iya, mulainya jam 8 dapat semuanya gitu. Gimana Ibu? Kalau jam setengah enteng aja gitu. Ya, Reza, silakan dibuka ya. Kan Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. itu kan kalau di Buka ya Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pada yang terhormat Ustadz Miftah Rumah Quran Sa'adah, kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Al-Jasim, dan yang kami hormati juga para peserta bahasa Arab yang insya Allah akan berjalan pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan, rizki, hidayah, serta kenikmatan yang selalu Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di malam hari ini dalam acara perdana kuliah bahasa Arab. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Baiklah, saya di sini sebagai pembawa acara. Perkenalkan, nama saya Reza Falevi. Pada malam hari ini saya akan membacakan susunan acaranya. Pertama ialah pembukaan yang disertai dengan membaca suratul Fatihah agar acara pada malam hari ini insya Allah berkah dunia maupun akhirat. Acara keduanya yakni pembacaan tilawah beserta terjemah. Acara ketiga penayangan daftar peserta. Acara keempat, sambutan Ketua Yayasan Rumah Quran Sa'adah oleh Ustadz Miftah. Acara kelima, pembacaan CV singkat pemateri Ustadz sekaligus pengajar bahasa Arab. Acara yang keenam, materi urgensi bahasa Arab. Acara ketujuh, tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan suratul Fatihah. Semoga pembelajaran pertama hari ini berkah, selanjutnya juga berkah dunia akhirat. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Baik, acara selanjutnya masuk ke acara tilawah, pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh sahabat kita, Diah Pramudiasari. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra ini adalah ayat-ayat kitab Allah yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Shadaqallahul Azim. Dengan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni penayangan daftar peserta yang akan ditayangkan oleh rekan kita yaitu Katiara Monika. Padanya kami persilahkan. Kaiza. Oh iya, Afwan. Ya. Sama saya aja kayaknya. Apa? Oh, sama Ustadz. Oke, maaf. Sama saya aja kayaknya. Iya, oke, maaf. Ya, soalnya nggak bisa di-co-hosting. Oke, Ustadz. Selanjutnya langsung sambutan, Ustadz. Gue kan ini mas, daftar kita saya tayangin terus di komentar aja. Oh. Oke, saya akan membacakan daftar peserta kelas Bahasa Arab Rumah Quran Sa'adah Batch 3. Kelas anak dasar. Yang pertama, Inayah Hana Kamila. Yang kedua, kelas anak dasar, Naila Zafiroh Salsabila. Kelas anak dasar yang ketiga, Syakira Adadiana. Untuk Bahasa Arab kelas level 1, Azhari Ikhwati. Yang kedua, Darmastuti Setio Utami. Yang ketiga, Deti Nopianti Lestia. Yang keempat, Dewis. Yang kelima, Dewi Kusumawati. Yang keenam, Dinarti. Yang ketujuh, Dwi Pangesti Handayani. Yang kedelapan, Haris Hidayat. 9, Hendra Nur Yuliansyah. Yang ke-10, Irmayanti Jati Muljati. Yang 11, Iswara. Yang ke-12, Laili Afriani. Ke-13, Legini. Ke-14, Lia Febrilianingsi. 15, Lisda Fauzia. Mana nih? Kecil kali. Yang ke-16, Marta. 17, Mashriyah. 18, Nia Kurniasari. 19, Nina Tresnawati. 20, Nur Hasanah.
21, Ripah Lestari, 22, Santi Novianti, 23, Siti Halimah, 24, Siti Saudah, 25, bener. Sarifah Dewi, yang 26, Sri Mulyaningsih, ya. 27, Sulastri, 28, Syarifah, 29, Syifa, 30, Winah, 31, Wiwit Purnamaningsih, 32, Yovita W, 33, Yulfianti. Tadi tersebut termasuk kelas level 1 dasar. Tambah satu lagi, Yulia Andayani. Kemudian saya akan bacakan level kedua lanjutan. Yang pertama, Azharia Kholida. Kedua, Kin Anida. 3, Mariana. 4, Nila Febrian. 5, Fatmawanti. 6, Prima Eiza Purnama. 7, Rahayu Sri Astuti. 8, Tri Wahyuni. 9, Wasingah. 10, Zulkifli. Oke, sekarang lanjut yang level 3 lanjutan. Diah Pradiasari, 2, Listia Oktavia, 3, Mintarsih, 4, Zaitin Fitriah, 5, Zerlita Zain, 6, Jayani. Kelas. Daftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sallam ajma'in. Bapak Ibu rahmatullah, mengucapkan sahlan, jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum jami'an. Pada malam hari ini berkenan bergabung di acara Kuliah Perdana kelas bahasa Arab SDS batch ketiga. Kepada para peserta yang sudah mendaftar ataupun yang akan mendaftar, ya. Kepada para peserta yang mendaftar yang sudah menyempurnakan niatnya ataupun yang akan menyempurnakan niatnya, insyaallah, ya. Mengucapkan jazakumullah khair katsir sekali lagi. Tiada lain acara ini dalam rangka kita update kembali semangat dan motivasi kita belajar bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Tadi dikatakan bahwa kami turunkan Al-Quran itu la'allakum ta'qilun, dengan bahasa Arab la'allakum ta'qilun, agar kalian mengoptimalkan akalnya, pikirannya teroptimalkan dengan Quran yang berbahasa Arab itu. Jadi ada kaitannya dengan bahasa Arab dengan optimalisasi otak dan pikiran kita. Itulah rahasianya kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kita harus yakini bahwa itu kebenaran dari Allah dan kita harus menjadi obsesi, bahwa kita harus sesuai dengan arahan Allah itu, bahwa otak kita harus optimalisasi dengan mengetahui bahasa Arab. Jadi sangat urgent sekali kita belajar bahasa Arab. Maka di kita bahasa Arab itu merupakan satu cabang ilmu. Kalau kata kitab ta'lim itu ilmu hal, ilmu kudu, gitu ya. Ilmu kudu, ilmu yang harus, yang mesti dipelajari. Salah satu ya di samping Al-Quran, hadisnya, ilmu fikih, gitu ya. Karena Al-Quran, hadis, fikih itu berbahasa Arab, ya.
bagaimana mungkin kita mempelajari, mendalami ya Al-Quran hadis tanpa kita mengetahui bahasanya gitu ya. Maka harus menjadi obsesi, menjadi buah pikiran, harus selalu kepikiran kapan bisa baca bahasa, kapan bisa bahasa Arab, kapan bisa Arab. Jadi pada akhirnya menjadi semacam hutang seumur hidup gitu. Kalau kita tidak mengerti, tidak tahu bahasa Arab, itu menjadi hutang gitu. Karena bagaimana kita akan sempurna ber-Al-Quran, berhadis ya. Apalagi kalau mau buka kitab gitu ya, nggak akan kejangkau kalau kita tidak mengerti bahasa Arab. Alhamdulillahnya ada peluang mudah ya, dan murah ya katakanlah ya, dari rumah gitu ya, efek dari hikmah dari pandemi, kita bisa belajar Quran secara online bersama Ustadz teman kita juga yang dari Jawa Barat tapi ada di Jordania nih, Ustadz Muhammad Al-Jasim. Insya Allah seperti itu. Jadi ahlan wa sahlan bagi yang baru bergabung, bagi yang baru mau belajar, yang level 1 tadi disebutkan, ataupun baru yang akan berniat mendaftar pada malam hari ini ya, atau besok pagi gitu, masih ditunggu 2 hari ini insya Allah. Karena kita akan mulai belajar itu hari Jumat siang insya Allah ya, insya Allah siang besok kita akan mulai kelas perdana, kelas pertama ya, kalau perdana sekarang ya, pertama level 1 bahasa Arab. Untuk level 2-nya nanti hari Sabtu, untuk level 3-nya hari Sabtu juga tapi ya sore, level anak-anak hari Sabtu juga pagi gitu. Ini sayang anak-anak pastinya baru 3 orang, mohon supaya itu bagi yang ingin segera memperkenalkan dengan bahasa Arab sangat baik sekali ya, menyebutkan umur berapa, 8 tahun, 9 tahun, 12 tahun boleh gitu ya, 15 tahun boleh, masih anak-anak ya, lebih sama urgen, anggaplah bahasa Arabnya sama atau lebih ya, bahkan gitu urgensinya dengan bahasa Inggris gitu dan bahasa asing lain gitu. Kalau bahasa asing lain kita bersemangat gitu ya, belajar bahasa Korea, bahasa Mandarin gitu ya. Di bahasa Arab harus dari itu. Anak-anak kita tanamkan kepada mereka cinta bahasa Arab sejak dini. Nanti urgensi bahasa Arab siapa akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Yasin, insyaallah. Itu ini adalah kuliah perdana buat kita semua, menyemangati, memotivasi kembali tentang bahasa Arab. Terus ta'aruf nih dengan kerja sini ya. Karena ini bagi yang belum ya, bagi yang belum belajar, bagi yang sudah belajar pasti punya testimoni ya. Meskipun kecenderungannya trennya itu kelas 2 itu berkurang ya, kelas 3 berkurang lagi. Itu seleksi alam itu biasa. Di antara sebab dan musababnya adalah waktu ya, waktu yang kadang-kadang kita cuma menyediakan satu jadwal karena menyesuaikan dengan waktu terjadwal gitu. Nggak bisa kita menyediakan 10 jadwal. Nggak mungkin, cara bisa satu kelas itu satu jadwal gitu. Ini satu kelas yang kelas 1 agak kita toleransi 2 jadwal, mudah-mudahan seperti itu, mudah-mudahan. Kalau bisa lebih satu jadwal lebih baik lagi. Nanti kita akan sepakat. Mungkin pengantar dari saya itu aja. Selamat mengikuti kuliah perdana ini dengan semangat ya, dengan perasaan ingin tahu, dan nanti silakan kalau ada pertanyaan boleh sampaikan, apakah terkait dengan teknik belajar ataupun dengan apa yang lain. Untuk masalah materi, untuk masalah modul, insya Allah nanti akan kita sudah siapkan semua modul level mana, level 1, level 2, level 3 sudah siapkan. Kita akan share setelah kuliah perdana itu insya Allah ya. Jadi itu sudah kita siapkan. Baik, itu saja dari saya. Selamat mengikuti. Oh ya, mohon maaf, acara dimulai terlambat karena memang waktu
waktu isya mepet banget jam segitu ternyata di masjid di depan rumah. Nah, kita akhirnya nggak apa-apa lah, malam-malam ini kita ada silakan dilanjutkan. Baik Ustaz. Oke, terima kasih. Sekiranya nanti ketika ada pertanyaan, boleh ada sesi tanya jawab. Untuk acara selanjutnya kita lanjutkan dengan pembacaan CV singkat pemateri oleh Kakak Lestia. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Eza selaku MC malam ini karena telah mempersilahkan saya untuk membacakan CV atau daftar riwayat hidup dari pemateri kita malam ini yang sekaligus guru bahasa Arab kita baik level 1, 2 maupun level 3. Beliau merupakan Ustadz Muhammad Al-Jasim, putra dari Bapak Kiai Haji Ahmad Tontowi Zauhari MA dan Ibu Hajah Anis Afifah LC MPD. Beliau lahir di Bandung tanggal 26 Juni tahun 1999. Alamat beliau di Desa Regol, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut. Saat ini beliau merupakan mahasiswa di Universitas Yarmouk, Yordania. Sebelumnya beliau mengemban pendidikan di SD Atikah Musyaddad tahun 2005 sampai 2011. Kemudian melanjutkan takhusus menghafal Al-Quran di Pondok Darul Quran tahun 2011 sampai 2012. Dan melanjutkan MTS di Pondok Pesantren Darun Najah 2 Bogor, lulusan tahun 2015. Kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Darussalam Gontor sampai tahun 2019. Dan sempat mengemban pendidikan di Pondok Pesantren Edi Mancoro tahun 2020. Sampai akhirnya sampai saat ini kuliah di Universitas Yarmouk, Yordania. Selama mengemban pendidikan, beliau juga mendapatkan prestasi-prestasi seperti juara 2 pidato bahasa Arab, juara 1 storytelling bahasa Arab, dan juara 1 puisi bahasa Arab. Selain mengemban pendidikan formal, beliau juga aktif di organisasi dan pernah menjabat diantaranya Ketua Bagian Komputerisasi, Pembimbing Jamiatul Hufaz, dan Panitia Kegiatan Tahsinul Qiraah di Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Mungkin cukup sekian informasi tentang beliau yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, mungkin nanti bisa ditanyakan langsung kepada beliau. Dan untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Kak Lestia. Kita lanjut acara selanjutnya yaitu materi urgensi bahasa Arab oleh Ustadz kita Muhammad Al-Jasim. Padanya kami persilahkan. Cek. Sebelumnya mungkin Ustadz Miftah bisa menjadikan saya sebagai host. Ini mohon maklum nih, Zoom-nya tidak bisa menjadikan co-host, jadi misalnya host doang, jadi host sekaligus nanti pengatur kalau ada kode. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada li kalimati
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, dengan segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan inayah dan juga dengan karunia-Nya, dengan kuasanya kita dapat berkumpul di insyaallah di waktu yang penuh barokah ini ya. Meskipun kita berada di berbeda tempat sebagainya, tapi itu tak menghalangi yaitu dengan terwujudnya perkumpulan ini. Tak lupa salawat bertangkaikan salam mari kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sehingga kita dapat diakui sebagai umatnya di hari akhir kelak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelumnya mungkin tadi saya sudah diperkenalkan diri, ya, yaitu nama saya Muhammad Al-Jasim. Insya Allah di sini saya akan turut yaitu mendampingi Ibu dan juga Bapak sekalian, yaitu dalam mempelajari bahasa Arab ya hingga 4 bulan ke depan. Jadi dikarenakan kita yaitu di setiap levelnya itu di setiap levelnya setiap minggunya itu hanya ada 1 pertemuan, yang mana pertemuannya itu berjumlah antara kisaran 14 sampai 16 pertemuan, ya maka insya Allah daurah ini akan berlangsung yaitu selama 4 bulan kurang lebih. Baik, di sini izinkan saya untuk memaparkan ataupun bagaimana dalam perihal menjelaskan yaitu yang berkaitan dengan urgensi bahasa Arab bagi Muslim ya, bagi umat Islam. Mungkin di sini yang angkatan pertama yang sekarang sudah alhamdulillah sudah berada di level 3 ya, mungkin di sini sudah sempat disampaikan kepada mereka sebagainya, tapi tak apa, kita niatkan yaitu bagaimana untuk merenggut manfaat dan juga kebaikan meskipun itu telah disampaikan. Baik, kita mulai. Baik, di sini terdapat maudhu ya, maudhu itu judul, yaitu yang mana di situ berkaitan dengan motivasi bagaimana untuk bisa mempelajari bahasa Arab dengan tekun, yaitu dengan cintailah bahasa Arab karena keistimewaannya. Ya, sebagaimana yaitu disebutkan oleh salah satu ulama, ya ulama terdahulu, yaitu yang bernama Ibnu Manzur, yaitu berkata pada kitabnya yang terkenal yaitu Lisanul Arab, di dalam isi muqaddimahnya yaitu fa innallah subhanahu qad karramal insana wa fadlahu bin nutqi ala sairil hayawan wa syarrafa hadzal lisan al arabi bil bayan ala kulli lisan wa kafahu syarafan annahu bihi nazalal quran wa annahu lughatu ahlil jinan. Rawa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahibbul arab li salatin li'anni arabiyyun wal Qur'an arabiyyun wa kalamu ahlil jannah arabiyyun. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia, memberikan kelebihan dari segala hewan, dari segala hewan yaitu dengan berbicara ya, dan memuliakan bahasa Arab sebagai bahasa yang paling indah, dan cukuplah sebagai keutamaan bahasa Arab karena dengan bahasa tersebut Al-Quran itu turun, serta sebagai bahasa penduduk surga. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, cintailah bahasa Arab karena 3 hal. Yang pertama karena aku, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berasal dari bangsa Arab. Lalu yang kedua adalah Al-Quran juga diturunkan dengan bahasa Arab. Dan yang ketiga yaitu obrolan ataupun ungkapan yaitu yang terdapat pada penduduk surga itu juga dengan bahasa Arab. Jadi 3 hal ini yang menjadi landasan kita, yaitu agar bagaimana kita bisa tekun dalam mempelajari bahasa Arab. Yang pertama ialah dikarenakan Nabi besar kita yaitu baginda besar Nabi Muhammad SAW
beliau berasal dari bangsa Arab. Yang kedua, dikarenakan Al-Quran, kitab suci umat Islam, yaitu juga diturunkan dengan bahasa Arab. Dan juga yang ketiga, yaitu tempat kembali kita nanti, amin Allahumma amin, yaitu di jannah ataupun surganya Allah, itu juga kita senantiasa bercakap, berkomunikasi di sana juga dengan bahasa Arab. 3 hal ini yang menjadi landasan kita agar bagaimana kita benar-benar semangat, yaitu dalam mempelajari bahasa Arab. Selanjutnya, di sini terdapat keutamaan bahasa Arab. Nah, di sini dipaparkan bahwasannya keistimewaan bahasa Arab diantaranya adalah bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Ya, sebagaimana dalam firman Allah, yaitu inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian dapat memahaminya. Ya, jadi sebagaimana Al-Quran diturunkan bahasa Arab agar kita bagaimana dapat mentadaburi, habis itu juga dapat mendalaminya dalam segala hal fun ataupun dalam segala hal pokok-pokok keilmuan yang ada dalam Al-Quran, maka dari itu kita baiknya yaitu bisa mendalami bahasa Arab agar bisa mentadaburi dan memahami Al-Quran. Selanjutnya, dari Ibnu Katsir menjelaskan keutamaan bahasa Arab, beliau berkata mentafsirkan ayat ini, wadzalika li'anna lughatal Arab afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Falihadza anzala asyrafal kutub bi asyrafil lughat ala asyrafir rusul bi safarati asyrafil malaikah wa kana dzalika fi asyrafi baqa'il ardi wabtudi'a inzaluhu fi asyrafi syuhuris sanah wa huwa Ramadan fakamula min kullil wujuh. Nah, yang demikian itu bahwasannya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, jelas, luas, dan maknanya lebih mengena, yaitu teruntuk jiwa manusia. Oleh karena itu, kitab yang paling mulia diturunkan, yaitu adalah Al-Quran kepada Rasulullah, yaitu kepada Rasul yang paling mulia, Muhammad SAW, yaitu dengan bahasa yang paling mulia, yaitu kenapa paling mulia? Karena bahasa Ahlul Jannah. Ya, lalu juga melalui perantara malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril, ditambah diturunkan pada dataran yang paling mulia, yaitu muka bumi, yaitu tanah Arab, ya, tanah Arab, serta awal turunnya pun yaitu pada bulan yang paling mulia, yaitu Ramadan, sehingga Al-Quran menjadi sempurna dari segala sisinya. Nah, ini bagaimana kita dapat mensangkut pautkan, yaitu antara Al-Quran dengan bahasa Arab, ya, sebagaimana Al-Quran itu diturunkan yaitu dengan bahasa Arab, selanjutnya diturunkan kepada seorang yang paling mulia, lalu selanjutnya diturunkan melalui perantara malaikat yang paling mulia, diturunkan yaitu di tanah yang paling mulia, yaitu di Mekah dan Madinah, dan juga diturunkan yaitu dengan bahasa ahlu surga, yaitu bahasa Arab. Senantiasa Quran dinilai sangat sempurna, yang mana termasuk pada unsur kesempurnaannya itu yaitu adalah dengan bahasa Arab. Nah, selanjutnya, nah di sini inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu dapat memahaminya. Ya, mungkin sebagai contoh, ya, sebagaimana yaitu jika dalam di universitas, ya, ataupun di Timur Tengah sebagainya, bagaimana kita dapat menelisiki yaitu mungkin dalam perihal hukum berwudu, ya. Di situ disebutkan dalam ayat fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Nah, di sini wa arjulakum. Kenapa di sini bisa dimansubkan atau difathahkan? Kenapa tidak dikasrohkan? Ya, kenapa? Oh, ternyata arjulakum itu mengikuti bukan
kepada harfu jar bi-nya, ya, tetapi itu mengikuti kepada apa? Mengikuti kepada fagsilu. Maka arjulakum ini bukan sebagai majrur, tetapi sebagai maf'ulun bih. Nah, dikarenakan arjulakum itu mengikuti kepada fagsilu, bukan wamsahu, maka arjulakum itu dalam hukum fikihnya itu adalah dengan membasuhinya, bukan dengan mengusapnya, yaitu dengan fagsilu, ya digusel, yaitu dibasuhi, dialirkan air, bukan diusap. Nah, seperti itu. Itu yang dengan hal seperti itu, dengan kita dapat memahami yaitu bahasa Arab dan juga ilmu nahwu pada Al-Quran, maka kita bisa menentukan hukum fikih di dalamnya. Nah, itu adalah bagian bagaimana itu fungsi daripada ilmu nahwu, pula kita dapat memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang tadi dicontohkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya, nah, apa itu bahasa Arab? Oh, ini tidak ya. Baik. Nah, di sini bahasa Arab dan perkembangannya. Bahasa Arab adalah bahasa yang istimewa karena memiliki hubungan erat dengan Islam. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat penting bagi kaum muslimin, yang mana Al-Quran dan hadis turun dengannya. Ya, sebagaimana di sini Al-Quran dan hadis itu juga diturunkan dengan bahasa Arab, maka sangat penting bagaimana kita dapat mempelajari dengan sangat tekun yaitu bahasa Arab untuk memahami yaitu kedua masdar, ya, kedua patokan ataupun kedua sumber, ya, sumber bagi umat Islam adalah Al-Quran dan hadis, yang mana Rasulullah SAW bersabda bahwasannya taraktu fikum amroini lan tudillu bima tamassaktum bihima. Ya, jadi saya tinggalkan dua perkara kepada kalian, yang mana ketika kalian bisa berpegang teguh pada kedua tersebut, maka kalian tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, seperti halnya kalau contoh dalam bagaimana memahami hadis dengan bahasa Arab, misalnya dalam hadis yaitu dikaitkan dengan hukum fikih, yaitu balik fil istinsyak illa antakuna so iman. Nah, misalnya seperti itu ya. Balik fil istinsyak illa antakuma so iman. Nah, istinsyak itu apa? Memasukkan air ke dalam hidung, ya, yang mana di situ dalam hukumnya itu mengerucut kepada apakah memasukkan air ke dalam hidung itu membatalkan puasa atau tidak, ya. Seperti itu. Nah, di sini ulama berbeda pendapat, adapun yang paling rojih, yang paling diunggulkan pendapatnya adalah yang tidak membatalkan, ya, asalkan kenapa? Asalkan tidak berlebihan, yaitu dikaitkan dengan kata balik. Balik itu artinya berlebihan, ya. Jadi berlebihanlah dalam memasukkan air ke dalam hidung kecuali ketika berpuasa. Ya, maka berpuasa dibolehkan kita memasukkan air ke dalam hidung, tetapi jangan berlebihan. Maka selama kita tidak berlebihan, maka puasanya tidak akan batal. Nah, seperti itu. Itu bagaimana kita dapat memahaminya, yaitu dari tutur kata bahasa Arab. Tutur kata bahasa Arabnya dalam menentukan hukum fikih. Nah, jadi dalam bahasa Arab juga kita bagaimana bisa dikaitkan dengan ilmu-ilmu lainnya, ya, selain daripada bisa memahami hadis, memahami Al-Quran, juga disangkut paut dalam menentukan hukum fikih juga. Nah, seperti itu. Itu yang sebagaimana yang sangat dimanfaatkan oleh ulama terdahulu, yaitu dengan keahlian bahasa Arab mereka bisa menentukan hukum fikih, ya, yang terdapat pada Al-Quran ataupun hadis sesuai dengan yang tadi saya jelaskan. Nah, seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya dari banyaknya keutamaan bahasa Arab, kami akan menyebutkan 6 diantaranya, yaitu bahasa Arab termasuk bahasa tertua di dunia. Jadi bahasa tertua di dunia itu terbilang ada 8, ya. Nah, salah satunya adalah bahasa Arab. Yang selanjutnya adalah bahasa yang banyak digunakan di penjuru dunia. Jadi bahasa Arab ini bagian daripada bahasa Arab yang paling banyak digunakan, ya, di berbagai negara.
jika dalam sisi datanya itu berjumlah kurang lebih sampai 30 negara, ya, yaitu yang mana menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa negaranya. Selanjutnya merupakan bahasa internasional, itu juga bisa disangkut pautkan dengan bahasa yang banyak digunakan di penjuru dunia. Selanjutnya habis itu juga bahasa kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran, yaitu juga diturunkan dengan bahasa Arab. Selanjutnya memiliki tata bahasa yang unik, ya. Jadi bahasa Arab ini sangat unik, ya, dikarenakan dalam si tata bahasanya mungkin berbeda dengan bahasa Indonesia. Ya, misalkan kalau misalnya di bahasa Indonesia, misalnya dengan kata makan, ya, saya makan, kamu makan, dia makan. Nah, itu kan semuanya menggunakan makan, ya, semuanya menggunakan makan, tidak berubah, ya, hanya mengubah yaitu dalam sisi apa, yaitu dalam sisi subjeknya saja. Tetapi dalam bahasa Arab itu dalam segi bentuknya itu bisa berubah-ubah, ya, saya makan yaitu akulu, kamu makan diubah menjadi takulu, ya, dia makan yakulu, saya telah makan akaltu, ya, kamu telah makan akalta, kalian telah makan akaltum. Ya, maka dari situ kita bisa melihat bagaimana uniknya bahasa Arab. Dan juga dalam sisi kosakatanya itu terdapat beberapa kosakata bahasa Arab yang mana satu kosakata itu memiliki beberapa makna. Ya, beberapa makna. Contohnya yaitu maktabun. Ya, maktabun itu bisa diartikan meja, bisa diartikan kantor. Ya, seperti itu. Dan masih banyak lagi, ya, seperti itu. Kalau misalnya di Timur Tengah itu kan kantor menggunakan maktab. Kalau orang yang belum mengetahui penggunaan maktab itu untuk kantor, idhab ila maktab, pergi ke kantor. Nanti orang mengartikannya pergi ke meja, ya kan, ya. Nah, itu mungkin salah satu daripada uniknya bahasa Arab, yaitu yang mana satu kata itu bisa berartikan berbagai makna. Selanjutnya yaitu bahasa penghuni surga, yang mana sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas bahwasannya kalamu ahlil jinnan itu Arabi, ya. Jadi kita komunikasi di bahasa di surga nanti itu menggunakan bahasa Arab. Baik, selanjutnya yaitu manfaat yang kita dapat dari mempelajari bahasa Arab, yaitu bahasa Arab menjadi bahasa sentral bagi muslimin untuk memahami ayat Al-Quran, syariat, dan hukum dalam Islam. Karena itu penting, bahkan wajib hukumnya bagi kaum muslimin untuk mempelajarinya. Ya, dari itu kita dengan bahasa Arab kita bisa memahami Al-Quran, ya, sebagai syariat dan hukum dalam Islam sebagaimana yang telah tadi saya sampaikan. Ya, mungkin dalam perkara wudhu, yaitu dalam hukum, yaitu apakah kaki ketika dalam wudhu itu dia diusap saja atau harus dialirkan air, ya, dibasuhi. Nah, maka yang paling roji adalah dibasuhi atau fagsilu, ya, kepada arah yaitu daripada fagsilu itu, dikarenakan sebagai maf'ulun bih dalam sisi ilmu nahwunya, bukan sebagai bukan sebagai yaitu majrur, ya, seperti itu. Lalu juga tadi dalam hadis yaitu tentang berkaitan hukum, yaitu hukum istinsyak dalam berpuasa, yaitu dibolehkan selama tidak berlebihan, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi dengan bahasa Arab, yaitu kita dapat memahami berbagai yaitu dalam pentadaburan ayat Al-Quran dan juga dalam berbagai hukum syariat, fikih, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah di sini Umar bin Khattab berkata, yaitu Umar bin Khattab, pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya ia bagian dari agama kalian. Ya, ini sangat jelas kenapa bagian daripada agama kita, karena agama kita memiliki kitab suci Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Begitupun pula dengan hadis, yaitu disampaikan dengan bahasa Arab. Jadi sangat banyak sekali manfaat dari mempelajari bahasa Arab.
terutama di zaman sekarang ini masih banyak kaum muslimin yang berada dalam kegelapan, yaitu kurangnya ilmu agama sebagainya, yang mana di situ terdapat kerancuan ya dalam yang didapatkan ketika mempelajari agama Islam. Ya, disinilah bahasa Arab sebagai jalan keluar dari kegelapan tersebut, maka sangat penting yaitu dalam mempelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan sebenar-benarnya agar kita tidak tersesat ya dalam mengamalkan dan juga menyebarkan syariatnya, seperti itu. Dan juga di sisi lain dengan bahasa Arab juga, dengan memahami bahasa Arab tentu akan sangat mempermudah ya bagi orang yang ingin menghafalkan Al-Quran ya, seperti itu. Misalnya contohnya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya, misalnya kenapa bisa fasikun? Oh iya, karena dia merupakan fa'il daripada ja'akum. Oh, maka dia yaitu ditanwinkan, didomatainkan, ya didomahkan. Habis itu kenapa fatabayyanu? Kenapa dihilangkan yaitu nunnya? Oh, dikarenakan itu merupakan jawabu syarti ya daripada in ya, in ja'akum ya, jawabu syarti. Maka bagi siapa yang kata menjadi jawabu syarti, maka agar dia dimajzumkan. Nah, karena itu berupa bentuk domir antum, maka nunnya dihapuskan menjadi fatabayyanu. Nah, seperti itu ya. Nah, itu juga sangat bermanfaat ya dalam bagaimana kita bisa memahami ilmu nahwu sorof disandingkan dengan menghafal Al-Quran, sehingga dalam menghafalnya dan juga terutama dalam harokat sebagainya itu kita dapat lebih memahaminya, seperti itu dengan posisi daripada ilmu nahwu dan sorofnya, seperti itu. Baik, demikian pentingnya bahasa Arab, maka beruntunglah orang yang pandai dalam berbahasa Arab dalam kehidupannya, terhindar dari kesalahpahaman, memiliki banyak keutamaan di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nashkurukum jazilan ala ihtimamikum. Mungkin wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ega sampaikan kepada Ustadz Jasim atas penjelasannya. Mari kita lanjutkan acara selanjutnya, yakni tanya jawab. Bagi ibu-ibu sama bapak-bapak, ayah-ayah yang mau tanya jawab, silahkan. Karena ini sesi tanya jawab. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Jasim ataupun Ustadz Miftah. Silahkan di on cam. Kalau enggak, pakai itu aja, pakai voice note aja. Mangga, adakah yang mau bertanya? Ibu, ayah, udah pada ngantuk belum? Udah pada ngantuk ya? Ayo dong. Ada yang mau tanya nggak nih? Oke. Nggak ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, iya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, maaf, saya Bu Murna. Punten Ustaz, saya saya off kamera. Oke, nggak apa-apa Ibu, mangga. Ya. Dikatakan Ustaz dalam hadis tadi ya, bahasa Arab itu adalah bahasa para penghuni surga. Nah, kayak saya nih mungkin ya, bahasa Arabnya kan masih jauh dibilang layak gitu Ustaz. Nah, ketika nanti kan harapan kita berharap masuk surga semua. Nah, itu apa otomatis ketika memang aslinya nggak bisa gitu di dunianya, terus di sana itu ketika kita di surga otomatis kita bisa Ustaz, atau seperti apa sih Ustaz gambarannya? Syukran Ustaz.
Baik Bu, mungkin di sini apa namanya dari apa yang telah didapat bahwasannya nanti di surga itu kan yang paling utama kita disamaratakan ya dalam sisi umurnya yang pertama. Nah, adapun kalau misalnya orang masih belum bisa bahasa Arab, apakah itu kita apa namanya kita akan langsung bisa bahasa Arab yaitu ketika di surga nanti ya kan Bu ya. Nah, ini sebenarnya minal umur al-ghaibiyah. Ya, minal umur al-ghaibiyah itu suatu hal yang masih belum jelas adanya kejelasan apakah itu benar-benar kita bisa langsung bahasa Arab atau tidak. Tetapi setidaknya itu menjadi pendorong kita, yang menjadi pendorong kita agar kita bisa lebih termotivasi, yaitu dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, nanti mungkin dalam sisi pemikiran orang yang benar-benar termotivasi dengan apa namanya mempelajari bahasa Arab, ya mungkin di situ dalam dirinya saya ini adalah nantinya dengan harap saya akan masuk ke penghuni surga. Nah, bangsa penghuni surga itu adalah yaitu bahasa Arab. Nah, dari itu saya terdorong untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, di situ sebagai ranah ikhtiar kita, ya ranah ikhtiar kita. Dan juga kenapa dialokasikan bahwasannya bahasa surga itu adalah bahasa Arab? Karena kita bisa disandingkan dengan apa yang mana itu apa namanya bisa disandingkan disangkut pautkan yaitu ketika di masa dunianya ya. Bagi orang yang bisa memahami bahasa Arab ketika di masa dunianya, yang mana dia pergunakan untuk memahami yaitu agama, ya maka insya Allah dengan izin Allah, maka dia akan tertuntun dengan terselamatkan dari jurang kegelapan, ya karena dengan bahasa Arab itu menjadi modal yang sangat berharga bagaimana kita untuk memahami Al-Quran, memahami hadis, sehingga kita tidak salah pemahaman, dan kita bisa mengamalkan dari pemahaman kita, maka dari situlah terbukalah jalan menuju surga. Nah, seperti itu. Tetapi bagi orang yang belum bisa memahami bahasa Arab ketika di masa dunianya, yang mana ketika dia memahami ilmu agama sebagainya, selanjutnya mungkin tidak diiringi dengan guru yang memumpuni, nah dikhawatirkan yaitu tersesat di jalan sebagainya, na'udzubillah, maka itulah yang akan menuntunnya mungkin dikhawatirkan berbelok arah daripada surga yang menjadi tempat kembali kita. Nah, seperti itu. Itu bisa disangkut pautkan seperti itu. Kenapa komunikasi di surga itu dengan bahasa Arab? Yaitu bisa disangkut pautkan dengan yaitu sebagaimana karena surga itu diperuntukkan bagi orang yang yang bisa mengamalkan ilmu agamanya ketika semasa di dunianya, ya seperti itu dalam sisi secara zohiriahnya ya. Mungkin kalau misalnya yang pembagian orang masuk surga sebagainya itu tetap semuanya atas kuasa Allah, tapi tak lepas bagi siapa orang yang bisa memahami agama, terutama dengan modal bahasa Arabnya, itu insya Allah dengan izin Allah dia akan menjadi penghuni surga. Karena kenapa? Karena dia bisa menjalankan apa yang dapat dipahami dalam agamanya dengan sebaik-baiknya dan juga dapat diamalkan, sehingga dia dapat tetap dalam jalur yaitu tidak berbelok arah, tetap pada ihdinas siratal mustaqim itu, yaitu menuju surganya Allah, seperti itu. Tapi jika untuk apakah nanti yang belum bisa bahasa Arab itu pasti pasti bisa bahasa Arab di surga. Nah, itu termasuk minal umur al-ghaibiyah, dan belum ada ulama ataupun salah satu nas hadis ataupun Quran sebagainya ataupun ijma ulama yang menerangkan bahwasannya jika belum bisa bahasa Arab di dunia itu pasti bisa bahasa Arab di surga. Nah, masih belum ada yang bisa menetapkan hukumnya ya, tetapi sebagai ranah ikhtiar kita itu menjadi acuan dan motivasi bagi kita, yaitu agar kita belajar dengan tekun bahasa Arab karena kita akan kembali ke surganya Allah. Nah, seperti itu ya. Kita kan asalnya kan ahlu surga Bu ya.
Nabi Adam dulu tinggal di mana awalnya? Di surga, ya kan? Nah, kita ini berasal dari keturunan ahli surga, yaitu keturunan Nabi Adam, karena Nabi Adam dahulunya awal kali di surga. Ya, kalau misalnya kita memang keturunan ahli surga dan bahasa surga adalah bahasa Arab, ya tentunya itu menjadi menjadi pembelajaran bagi kita. Oh, kita ini adalah keturunan ahli surga, dan juga ahli surga itu ya identik dengan bahasa Arab. Maka dari itu saya harus bisa nih berbahasa Arab dikarenakan saya keturunan ahli surga. Nah, seperti itu, dan akan kembali menjadi ahli surga lagi. Nah, seperti itu. Itu menjadi acuan saja, seperti itu ya. Dan juga yang pertama menjadi acuan, lalu yang kedua itu bisa disangkut pautkan dengan yaitu di alam dunia ini, yaitu kenapa disandingkan, kenapa harus bahasa Arab? Ya karena bahasa Arab adalah bahasa agama kita, ya bahasa Al-Quran dan hadis, dan untuk mempelajari keduanya yaitu dibutuhkan pemahaman yang baik. Ya, bagaimana kita untuk memahaminya dengan baik, yaitu dengan bahasa Arab. Dengan memahaminya kita tidak akan berbelok arah, ya, dengan memahaminya dengan baik. Dan ketika kita bisa lurus, tidak berbelok arah, maka disitulah kita bisa mencapai yaitu surganya Allah. Ya, seperti itu. Sebagaimana itu dengan asas pemahaman kita dengan bermodalkan bahasa Arab itu. Maka bisa disandingkan bahwasannya surga diperuntukkan utamanya adalah bagi orang yang dapat memahami agama ini dengan baik dan juga dapat mengamalkannya. Bagaimana cara mengamalkannya dengan baik dan memahaminya dengan baik, yaitu dengan bermodalkan bahasa Arab, termasuk salah satu daripada unsur-unsurnya. Nah, seperti itu. Baik, Bu. Itu, Bu. Ya. Iya, Masya Allah. Syukuran, Ustadz. Ya, luar biasa jawabannya. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua, Ustadz, boleh buat Ustadz Miftah mau tanya untuk mulai kuliah bahasa Arabnya itu untuk yang pemula itu hari apa, Ustadz? Ustadz Miftah masih di mute. Set. Ustadz masih di mute ya? Ustadz Miftah. Di mute suaranya, Sat. Masih di mute. Mungkin ya jadi untuk mungkin ini aja ya. Saat Miftah terdengar tidak? Ya. Saat Miftah? Ya. Jadi untuk pembelajaran bahasa Arab yang level 1, nah itu ada 2 waktu ya, Bu. Jadi ada hari Jumat, yaitu Jumat jam 1 siang, ya, dan juga hari yaitu hari Senin malam, ya, hari Senin malam, malam Selasa, yaitu kisaran 3:30 waktu Yordan, berarti jam 7:30 malam waktu Indonesia malam. Jadi yang tidak bisa hadir pada waktu Jumat siang, maka bisa hadir di hari Senin malam, seperti itu. Iya, berarti malam ini gitu, Ustadz ya? Mulai pekan depan gitu, Ustadz? Ya, mulainya pekan depan. Ibu misalnya bisa menghadiri di Jumat siang, ya ahlan wa sahlan. Jika memang tidak bisa menghadiri yang Senin malam. Seperti itu. Baik.
Terhitung dari 4 bulan itu terhitung dari bulan apa Ustaz? Ini Desember gitu? Dari Desember ini. Oh, Ya, dari betul. Desember. Level 1 biasanya antara 14-15 pertemuan. Jadi kisaran 3,5 bulan atau 3 bulan 3 minggu. Ya, seperti itu. Kalau level 2, level 3, level 4 itu sudah pasti 16 pertemuan. Ya, seperti itu. Iya, ya. Baik Ustaz, syukuran Ustaz. Assalamualaikum. Salam, Bu. Baik, masih ada yang mau bertanya? Saya mau nanya Mbak Mbak Reza. Ya, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deti, Ustadz. Tadi penjelasan dari Ustadz tentang urgensi belajar bahasa Arab itu, Masya Allah ya, sudah jelas Ustadz, Alhamdulillah, jadi semakin termotivasi, semakin semangat untuk belajar bahasa Arab. Yang ingin saya tanyakan mungkin lebih kepada teknis pembelajaran ya. Sharing saja Ustadz, saya tuh sama sekali belum pernah belajar bahasa Arab. Jadi ini pertama kalinya belajar bahasa Arab. Mungkin dulu pernah ya, waktu lagi SD itu saya pulang sekolah ikut madrasah Al-Ihya gitu. Di Bogor kan ada tuh. Nah itu, tapi itu kan udah 33 tahun yang lalu ya. Jadi udah pada lupa lagi. Nah terus sekarang tuh saya ikut level 1 yang dipelajari di level 1 itu, kira-kira secara garis besarnya apa saja, dan mungkin catatannya untuk saya yang dianggapnya sangat awam lah terhadap bahasa Arab, belum pernah belajar secara khusus kursus bahasa Arab di tempat yang lain gitu, baru sekarang aja nih, baru mulai. Itu aja Ustadz, ininya pengen tahu gitu, apa saja yang nanti akan dipelajari. Terima kasih. Ya, Bu. Baik. Kalau baik, saya mulai, saya izin menjawab. Jadi untuk yang dipelajari level 1 nanti, itu pada utamanya yang pertama adalah berbagai kosakata ya tentunya. Kosakata yang berkaitan seperti contohnya dengan sekolah ya. Habis itu kosakata yang berkaitan dengan dengan alat seperti piring, habis itu juga ruang-ruangan ya, kamar, dapur, sebagainya. Habis itu juga berkaitan dengan yang berada di dalam kamar ataupun di dalam rumah. Habis itu juga itu dalam sisi kosakatanya. Ya, jadi kosakata dasar. Ya, habis itu juga seperti halnya mungkin terdapat beberapa nama hewan ya, sebagainya. Nah, itu jadi kosakata dasar yang pertama. Selanjutnya yaitu juga diiringi dengan bagaimana bisa membedakan antara muzakkar dan muannas ya, benda-benda yang muzakkar itu yang dihubungkan, dikaitkan dia memiliki sifat laki-laki. Ya, adapun yang muannas dia memiliki sifat perempuan. Habis itu juga selanjutnya dikaitkan dengan harfu jar dan zorof ya. Apa itu harfu jar dan zorof? Yaitu yang kalau dalam bahasa Indonesia itu dikaitkan dengan kata sambung ya, seperti halnya misalnya saya pergi ke, nah ke-nya itu ya, ke kemana, nah ke-nya itu yang dipelajari, ke. Habis itu saya makan di, nah di-nya. Habis itu saya tidur di atas, nah di atas. Nah itu jadi beberapa kata sambung dalam bahasa Arab juga kita mempelajari, dan juga bagaimana aturan, yaitu aturan dalam penulisannya, dan juga aturan dalam bagaimana susunan katanya, yang mana setelah kata sambung yang mana itu terdapat beberapa, itu terdapat 9-10 kata sambung itu, maka diwajibkan untuk dimajrurkan ataupun dikasrohkan. Ya, habis itu ada kita mempelajari yang berkaitan dengan posisi, yaitu di sini atau di sana, ya di sini, di sana, seperti itu. Habis itu ada yang berkaitan dengan yaitu domir kepemilikan, ya domir kepemilikan. Jadi milik saya, milik kamu,
milik kita, milik kalian. Nah, itu nanti dipelajari ya. Nah, domain kepemilikan ini dibagi menjadi dua, ada yang disambung dengan harfu jar ya. Maksudnya dengan misalnya saya memiliki. Nah, itu ya. Ada yang mana itu disambungkan dengan kosakatanya langsung, misalnya buku saya. Kan beda ya. Saya memiliki buku dengan buku saya, apakah berbeda maknanya? Ya, Berbeda, ya kan? Berbeda. Habis itu juga bagaimana dalam mempelajari yaitu harfu nafyin. Apa itu harfu nafyin? Ya, itu adalah fi'lun nafyin itu kata yang menandakan bukan, ya, bukan. Misalnya kamu bukan orang yang pelit. Nah, habis itu kita ubah menjadi saya bukan orang yang pelit. Habis itu kami bukan orang yang pelit. Nah, itu kita ubah-ubah sesuai dengan domirnya. Ya, jadi kita sambungkan dengan domirnya itu. Nah, seperti itu. Selanjutnya juga mempelajari tentang jam, ya. Jam 1:05. Nah, kalau lewat itu bahasa Arabnya apa ya? Nah, selanjutnya kalau kurang itu bahasa Arabnya apa? Kurang 5 misalnya. 1/4, habis itu lebih setengah jam, kurang setengah jam. Nah, itu dipelajari juga di level 1. Habis itu juga mengenai tentang angka. Nah, kita akan mempelajari angka dalam level 1 ini sangat luas sekali, ya. Dari angka satuan, belasan, habis itu puluhan, ratusan, ribuan, sampai ribuan, ya. Dan kita harus menyesuaikan dengan kosakatanya. Kalau misalnya angka itu disandingkan dengan kata muzakkar, maka bagaimana pengaplikasiannya? Kita disandingkan dengan kosakata yaitu mu'annas, maka bagaimana pengaplikasiannya? Nah, selanjutnya juga angka kita mempelajari angka tingkatan ya, misalnya ke-1, ke-2, ke-3, ke-8. Nah, itu bahasa Arabnya bagaimana? Nah, jadi itu mungkin itu pemaparan singkat, tapi lebih laginya nanti akan lebih mendalam ya, Bu. Dari apa yang saya paparkan itu hanya sebatas sebagian beberapa yang nanti akan dipelajari. Ya, jadi itu mungkin itu saja dulu. Ya, nanti lebih lanjutnya Ibu bisa masuk ke dalam ranah pembelajarannya. Seperti itu. Ya, Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Terus mau nanya lagi, tadi kan level 1 ternyata ada 2 waktu ya Ustadz ya? Karena saya baru tahu nih dari Ustadz, sebelumnya diinformasikannya hanya jam hari Jumat saja siang. Oh iya. Berarti ya Ustadz, pada saat hari Jumat siang itu dengan yang malam Selasa ya berarti Ustadz waktu Indonesia. Iya, malam Selasa. Malam Selasa itu berarti materinya sama ya Ustadz? Iya, sama Bu, sama. Tidak berbeda. Ya, soalnya sebetulnya saya hari Jumat siang itu nggak bisa, tapi kemarin informasi yang awal itu waktunya hanya satu pilihan. Jadi saya sebetulnya tadinya mau meng-cancel yang jadwal saya yang hari Jumat siang itu ikut ini, tapi ternyata bisa ya di malam Selasa ya. Ya, insya Allah bisa. Ya, alhamdulillah Ustadz, itu aja cukup. Terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, baik. Nanti juga kita melihat jadi antara malam Selasa ataupun malam Rabu kita bisa melihat ya, mungkin antara 2 hari itu, tapi insya Allah lebih bisa ke malam Selasa ya, seperti itu. Itu. Baik, masih ada yang mau bertanya? Ya, punten. Ini karena saya baru ya, jadi pengen banyak nanya. Ustadz, punten Ustadz, satu lagi. Itu ada setelah 4 bulan itu ada ujiannya dan kita dapat sertifikat atau bagaimana gitu untuk naik ke level 2 atau seperti apa gitu Ustadz? Kalau untuk ujian itu pasti ya Bu. Iya. Untuk itu pasti. Jadi di sini ada ujian itu dibagi menjadi 2. Ada ujian tengah semester, yaitu waktu 2 bulan itu. Ya, ada ujian akhir semester, ya ibaratnya seperti itu. Ujian tengah semester itu ketika kalau level 1 itu di pertemuan yang ke-7 biasanya. Ya, di pertemuan ke-7 itu ujian. Nah, kalau yang level 2 ya di pertemuan yang ke-8.
Habis itu kalau misalnya kalau ujian akhirnya itu ya di pertemuan yang ke-14-nya atau yang ke-15 biasanya. Untuk yang level 1, untuk level 2 di pertemuan ke-16. Nah, seperti itu. Jadi nanti insya Allah ada ujiannya. Untuk ujian tengah semester, ujian pertengahan, itu tidak sama sekali mempengaruhi kelulusan. Jadi kita kalaupun mendapatkan rendah sebagainya itu tidak masalah untuk ujian pertengahan. Tapi yang akan mempengaruhi kelulusan adalah ujian akhir saja. Ya, jadi dilihat ditinjau dari ujian akhirnya. Kalau kemarin itu saya memberikan soal itu 15 soal ya yang ujian akhir. Nah, itu syarat kelulusannya adalah betul 9. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Ya, contohnya seperti itu. Kalau misalnya 20 soal ya syarat kelulusannya antara 12 atau 13 seperti itu. Jadi nanti akan ada diujikan, tapi jangan khawatir, nanti setiap minggunya akan ada PR ya. Akan ada PR juga setiap minggunya. Nanti Ibu bisa mengerjakan PR itu sebagai batu loncatan karena ujian itu gak lepas dari soal-soal PR ya Bu. Hanya bentuknya aja beda. Ya, jadi hanya bentuknya aja beda. Tapi itu dalam sisi soalnya itu tidak jauh daripada yang ada di PR-PR itu ya, seperti itu. Dan juga Ibu juga jangan khawatir, mungkin kalau untuk PR mungkin yang udah pernah merasakan ya, mungkin PR itu bisa terbilang lebih sulit daripada ujiannya. Ya kenapa? Karena PR itu esai, ya gak ada pilihan ganda, ya hampir tidak ada pilihan ganda. Nah kalau misalnya yang ujiannya itu Ibu cukup memilih 2 pilihan, cukup memilih 1 pilihan di antara 2. Ya misalnya ada jawaban yang benar dan yang salah. Nah Ibu hanya butuh mencoret ataupun melingkari jawaban yang benar saja ataupun menulisnya. Jadi kalau ujian dari level 1 sampai level 4 itu pasti hanya memilih 1 di antara 2 pilihan. Ya, jadi Ibu gak perlu khawatir ya. Jadi ya seperti itu, hanya ada 2 pilihan aja, Ibu memilih yang menurut Ibu benar, yang menurut Ibu salah yang jangan dipilih. Seperti itu. Baik Bu, nanti ya berarti semua ujiannya itu bentuknya tulis Ustadz ya, bukan lisan. Bukan. Lalu juga nanti di ujungnya diberikan sertifikat ya jika memang Ibu dapat lulus yaitu pada level tersebut. Ya baik Ustaz. Ya syukuran Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Afan Ustaz, izin bertanya. Ya silakan Bu. Ya, Afan of Kamila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya baru sekarang juga belajar bahasa Arab, jadi baru dari kecil belum pernah bisa belajar bahasa Arab, baru pertama kali saya mau belajar. Yang ingin saya tanyakan itu dari tadi yang disampaikan Ustaz kan banyak yang harus dipelajari ya Ustaz ya. Dan saya juga sering mendapat kabar bahwa banyak yang belajar bahasa Arab tapi tidak sampai tuntas itu Ustaz. Yang saya tanyakan tuh apa yang harus saya siapkan ketika mau belajar bahasa Arab ini agar bisa istiqomah sampai ke selesai gitu ke akhir yang minimal level 1 ini sampai selesai gitu Ustaz. Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu. Jadi inti agar kita bisa istiqomah adalah menikmati proses ya. Menikmati proses, tidak menganggapnya sebagai beban. Ya, tidak menganggapnya sebagai suatu hal yang memberatkan, sudah nikmati aja. Jadi bahkan seperti halnya mungkin dalam sisi menghafal Quran. Kenapa ada seseorang yang bisa menghafal Al-Quran yang mana itu jumlah ayatnya kan sangat banyak. Habis itu suratnya juga sangat banyak ya. Jumlah hurufnya sudah nggak tahu berapa huruf sebagainya. Tetapi kenapa bisa menghafal? Karena dia menikmati proses. Ya, jadi pada intinya agar bisa istiqomah yaitu adalah menikmati proses ya. Jadi jangan dianggap berat dengan nominal 4 bulannya ya. Tetapi bagaimana kita bisa menikmati proses itu dengan sebaik-baiknya
ya seperti itu. Ibu juga bagaimana bisa menumbuhkan rasa cinta dari apa yang Ibu pelajari, bagaimana cara kita bisa menikmati proses tersebut, yaitu bagaimana kita bisa mencintai bahasa Arab, karena dengan cintalah kita tidak akan serasa bosan, ya. Dengan rasa mencintai dari apa yang kita pelajari itu, kita akan sangat senang dalam mempelajarinya, ya kan ya, sebagaimana Ibu bertemu dengan orang yang Ibu cintai, ya mungkin misalnya ada yang mempesantrenkan anak Ibu, ya ada mempesantrenkan anak Ibu, terus ketika anak Ibu pulang ke rumah, sebagaimana anak Ibu adalah orang yang sangat Ibu cintai, ya Ibu akan sangat senang ketika dapat berjumpa dengan anak Ibu kembali. Ya mungkin ketika suami Ibu sedang ada tugas sebagainya, karena suami Ibu adalah merupakan orang yang sangat Ibu cintai, ketika pulang ke rumah ya Ibu tentu sangat senang ya ketika didatangi oleh orang yang sangat dicintai. Begitupun pula dengan bahasa Arab. Ya, ketika kita bisa mencintai pembelajaran bahasa Arab, mencintai daurah lughah ataupun daurah bahasa Arab ini, nah ketika itulah menjadi dorongan bagi kita bagaimana kita bisa sangat senang ketika bisa menghadiri daurah, ya. Dan juga kita bisa sangat senang ketika kita bisa mengulang pelajarannya kembali. Ya, jadi asas daripada itu adalah yang pertama, bagaimana kita bisa mencintai dari apa yang kita bisa pelajari, dan itu harus sangat kita tumbuhkan ya dalam hati kita. Yang kedua adalah bisa menikmati proses, ya dinikmati dengan sangat, ya dinikmati seperti itu. Itu yang Nah, selanjutnya itu harus ada kata ilzam. Ilzam itu ya menjadi suatu hal yang paling prioritas, ya. Menjadi suatu hal yang prioritas. Jadi misalnya apalagi di sini kita kan seminggu sekali ya Bu. Jadi hanya 1 minggu sekali. Nah, bagaimana ini? Wah, berarti 1 minggu sekali dan mana sekalinya itu pun hanya 2 jam ya. Dan itu benar-benar menjadi waktu yang sangat berharga ya. 24 kali 7 di antara 24 jam kali 7 itu hanya menyisihkan waktu 2 jam saja, dan tentu itu menjadi suatu hal yang berharga, maka sebisa mungkin jangan sampai dilewatkan. Nah, seperti itu. Ya, itu menjadi asas. Yang pertama adalah bagaimana bisa mencintai hal tersebut yang kita pelajari. Yang kedua adalah bisa menikmati proses. Yang ketiga adalah bagaimana ada rasa ilzam, ya, menjadi suatu keharusan bagi saya untuk mempelajarinya. Kenapa? Karena kita menganggapnya sebagai suatu hal yang berharga. Sebagaimana ketika Ibu memiliki barang yang sangat berharga, tentu Ibu tidak ingin kehilangan dengan barang tersebut. Nah, seperti itu ya. Bagaimana kita menjadikan daurah bahasa Arab ataupun pembelajaran bahasa Arab ini sebagai suatu hal yang berharga, maka kita pun tidak akan berusaha agar tidak tertinggal dengan pembelajaran ini. Nah, itu ya Bu, mungkin itu saja dari saya. Jazakallah khair Ustaz. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah. Mohon doanya untuk kami mungkin yang akan belajar. Terima kasih Bu. Apakah masih ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya, moderator. Baik. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja ke pertanyaan ya Ustaz. Sebelumnya syukuran atas ilmu yang sudah dibagi. Mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada yang menyampaikan maupun yang menerima ilmunya. Insyaallah. Pertanyaannya, apakah nanti di sesi selanjutnya di pembelajaran bahasa Arab selanjutnya kita diajarkan untuk menuliskan gitu, menulis teknik dalam menulis bahasa Arab gitu, karena salah satunya dalam mempelajari bahasa Arab kita tidak hanya fasih dalam menyampaikan ya Ustaz, tetapi kita juga harus
fasih dalam menuliskan sesuai dengan teknik yang benar gitu. Ya itu aja Ustaz. Syukran. Baik, untuk dalam penulisan ya nanti itu akan menjadi seiring jalannya waktu ya Bu. Jadi di sini kita nanti juga sebagaimana nanti ada PR ya, ada PR, nanti Ibu juga di situ sembari bagaimana menjadi ranah melatih bagi para peserta untuk menulis, yaitu dengan menulis jawabannya juga. Nah, di situ nanti adapun yang kurang tepat itu tentunya akan saya benarkan. Ya, sebagaimana kalau misalnya Ibu mungkin di antara Ibu pun, bahkan jika di antara Ibu ada yang belum mengerjakan PR, yaitu menjadi ranah bagi saya untuk membahasnya sebelum memulai pelajaran yang baru, dan di situ akan diajarkan bagaimana dalam penulisan yang benar daripada jawaban-jawaban yang ada di PR tersebut. Nah, seperti itu. Mungkin untuk sementara ini di samping kita fokus kepada materi sebagainya, itu bisa menjadi suatu hal ranah juga dalam di samping berjalannya materi, itu juga kita dapat dalam mempelajari penulisan yang tepat, yaitu utamanya jikalau Ibu istiqomah dalam mengerjakan PR, insya Allah Ibu akan bisa, yaitu dalam hal dalam menulis bahasa Arab yang baik dan benar ya, karena disitulah akan saya koreksi, dan di situ Ibu akan bisa lebih baik dalam tata cara dan tatanan menulis bahasa Arabnya. Nah, seperti itu. Adapun nanti jika Ibu di luar waktu pembelajaran Ibu ingin ingin ada suatu hal yang lebih, Ibu bisa menghubungi saya aja. Ya mungkin bisa ingin diarahkan bagaimana ingin pembelajaran lebih, misalnya dalam menyambung kata atau bagaimana, Ibu bisa menghubungi saya aja. Nanti saya akan turut mengarahkan Ibu, yaitu dalam mempelajari tulis menulisnya. Ya jika memang itu tidak cukup dengan mengerjakan PR tersebut. Baik, seperti itu Bu. Syukran Ustaz. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada yang bertanya? Cukup Ustaz Jasmine. Jasim, maaf. Jasim. Ya, maaf. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, nanti info pendaftaran nanti bakal dimasukin di grup lagi bagi ada yang mau daftar atau ada koreksi, kayak tadi ada ibu siapa aja lupa, ternyata dia sudah masuk ke level 2 ya. Nanti insya Allah kita akan koreksi, masukin lagi yang ke list yang baru. Sekiranya mungkin cukup sampai sini dulu ya pertemuan pertama perdana kita. Izin bertanya dulu, boleh moderator? Boleh, mangga. Iya, ini untuk yang sudah mengikuti di level 1 sebelumnya, karena tidak mengikuti dengan karena tidak sesuai jadwal kemarin, jadi tidak bisa mengikuti dengan baik gitu. Jadi harus mendaftar kembali lagi atau tetap stay di grup yang ada gitu. Terima kasih. Ustaz Jasim, tolong jawab Ustaz Jasim. Oh iya, ini dalam dalam hal mendaftar lagi atau tidak? Ya, dalam perihal teknis mungkin saat Miftah, dalam perihal teknis apakah wajib mendaftar lagi atau tidak? Kayaknya Ustaz Miftah lagi Iya. Kan Iya Bu. Iya.
Nggak apa-apa Ibu, lebih amannya Ibu mendaftar lagi aja ya. Lebih amannya Ibu mendaftar Ah, lagi ya, aja siap, Ustaz. karena di situ dalam pendataan ya. Terutama dalam pendataan itu Ya. sangat penting. Jadi lebih amannya Ibu daftar kembali lagi ya seperti itu. Oh iya, ya, siap, Ustaz. Ya. Baik. Baik, sudah Ibu? Cukup, Ibu. Cukup. Oke, baik. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk para, terutama pada Ustadz, siapa tadi, Jasim, atas waktunya dan ilmunya yang telah Anda, Ustadz, berikan kepada kita. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga buat Ustadz Miftah dan para peserta, insya Allah semoga kita bisa istiqomah belajar bersama. Mungkin cukup sekian acara untuk perdana belajar bahasa Arab, perkenalan. Sebelum kita tutup, sebelum aja tutup, marilah kita doa bersama kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Eza di sini selaku MC, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati. Ustadz, baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live group. Ya. Jazakumullah khair. Jazakallah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.